Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pada video pembelajaran kimia. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai isomer dari alkena dan alkuna. Pada video sebelumnya kita telah membahas isomer dari alkana. Pada senyawa alkena ini terdapat beberapa isomer, yaitu isomer rangka atau isomer rantai, kemudian ada isomer posisi dan ada isomer geometris. Nah, untuk isomer geometris sendiri ini memang hanya terdapat pada senyawa alkena. Alkana dan alkuna tidak ada geometris. Kita lihat isomer yang pertama, yaitu isomer rangka atau isomer rantai. Isomer ini terbentuk dari senyawa yang memiliki rumus molekul sama. Rm ini rumus molekul, tetapi rangka atau rantai karbonnya berbeda. Contoh pada C4H8. C4H8 kalau kita beri nama, yang pertama kita buat dulu rantai lurus 1, 2, 3, 4. Kemudian rangkapnya ibu letakkan di nomor 2. Kemudian nomornya dari kiri 1, 2, 3, 4. Maka namanya adalah C rangkapnya terletak di C nomor 2, jadi 2 butena. Kemudian rantai karbon berikutnya, kalau ini rantai lurus, ibu buat dengan rantai bercabang. Kalau bercabang berarti yang lurus ada 3, 1 untuk cabang. Ini dia rantai karbonnya. Yang lurus ini adalah rantai induk, nomor dimulai dari kiri karena yang paling dekat dengan rangkap. 1, 2, 3. Rangkapnya ternyata terletak di nomor 2. Bukan rangkap ya, cabang maksud ibu. Cabangnya ternyata juga metil, maka namanya adalah 2 metil. Kemudian rangkapnya di nomor 1, 1 propena. C-nya ada 3. Jadi namanya 2 metil 1 propena. Dua rantai karbon ini memiliki kesamaan rumus molekul, tetapi perbedaannya adalah kerangka karbonnya berbeda. Yang satu lurus, yang satu bercabang. Nah, inilah yang disebut dengan isomer rangka atau isomer rantai. Yang kedua yaitu isomer posisi. Kalau kita lihat ini dia. Isomer posisi itu rumus molekulnya sama, tetapi posisi ikatan rangkapnya yang berbeda. Contoh tetap C4H8 ibu ambil sebagai contoh. Yang pertama, ibu letakkan rangkapnya di C nomor 1 dengan rantai lurus. Berarti namanya adalah ini dia 1 butena. Ya kan? Kemudian tetap dengan rantai lurus, posisi rangkapnya ibu pindahkan ke C yang sebelahnya, sehingga menjadi seperti ini kan. Nomor dari kiri kanan sama, ibu mulai dari kiri, maka namanya rangkapnya di C nomor 2, maka namanya adalah 2, C-nya ada 4, 2 butena. Karena ini ada alkena, berarti akhiran ena. Jadi yang satu butena, kemudian kerangka karbon yang berbeda, yang kedua adalah 2 butena. Sama rumus molekulnya C4H8, tetapi posisi rangkapnya yang berbeda. Ingat, pada isomer itu tidak ada nama yang sama, tidak boleh ada nama yang sama. Ini isomer ya. Isomer yang ketiga yaitu isomer geometris atau disebut juga isomer ruang. Seperti yang ibu sebutkan tadi, ini hanya ada pada alkena. Kemudian tidak semua senyawa alkena punya isomer geometris ya. Jadi syaratnya adalah C rangkapnya mengikat 2 atom atau 2 gugus yang berbeda. Baru alkena tersebut punya isomer geometris. Jadi syaratnya memiliki C rangkapnya punya 2 atom atau 2 gugus berbeda. Isomer geometris terbagi 2, ada yang disebut dengan isomer cis, yaitu gugus yang sama bersebelahan pada C rangkapnya. Sedangkan isomer trans itu adalah gugus yang sama, letaknya berseberangan pada C rangkap. Jadi ingat, isomer cis gugus yang sama bersebelahan, kalau isomer trans gugus yang samanya berseberangan. Contoh misalnya pada senyawa alkena 2 butena. Kalau digambarkan 2 butena ini seperti ini kan, 2 butena. Nah, sekarang perhatikan posisi C rangkapnya. Kalian perhatikan posisi C rangkapnya. Ini ibu pindahkan ke sini bentuk strukturnya. Ibu buat tangannya biar terlihat C rangkapnya mengikat 2 gugus yang sama atau berbeda. Perhatikan C rangkap yang pertama. Ini C rangkap pertama, C rangkap kedua. Kalian lihat bagaimana C rangkapnya mengikat 2 gugus yang sama atau berbeda. Ini C rangkap yang pertama, kalau kita lihat mengikat gugus H dan CH, CH3 kan, berarti ini adalah gugusnya berbeda.
C yang kedua mengikat gugus yang sama atau berbeda? Juga berbeda. C rangkap yang kedua ini mengikat H dan mengikat CH3. Berarti gugusnya juga berbeda. Berarti pada 2 butena terdapat isomer cis dan trans atau isomer geometris. Karena C rangkap mengikat 2 gugus yang berbeda, berarti ada isomer geometrisnya. Ini dia ya. C rangkap mengikat 2 gugus berbeda, berarti ada isomer geometris. Nah, sekarang kita bagaimana membuat isomer geometris? Yang pertama isomer, boleh cis atau trans dulu yang akan kita buat. Ini dia, kita coba buat. Yang pertama, ini isomernya ya. Kita buat yang cis dulu. Kita buat rangkapnya, ini dia, C rangkapnya. Kalau cis berarti dia mengikat 2 gugus yang sama bersebelahan. C pertama, C kedua. Ini Ibu buat miring tangannya. Yang kedua, gugus yang kedua adalah CH3. Kemudian ini mengikat siapa tadi? Dia H. Kemudian mengikat yang kedua, mengikat CH3. Nah, ini disebut dengan cis 2 butena. Cis 2 butena. Mana yang gugus yang sama bersebelahan ini? Nih, ini yang sama bersebelahan. H sama H bersebelahan. Kemudian ini juga bersebelahan ya. Jadi ini yang disebut dengan isomer cis 2 butena. Jadi dari sini ini hanya untuk menentukan dia ada atau tidak. Oh iya, C rangkapnya mengikat 2 gugus berbeda, berarti punya geometris. Sekarang kita buat geometrisnya. Kalau cis, gugus yang sama letaknya bersebelahan. Nah, sekarang kita akan membuat isomer transnya. Pindahkan saja salah satunya. Nah, ini dia. Ibu pindahkan yang sebelah kanan ke bawah. Yang sebelah kanan, C rangkap yang sebelah kanan ya. Kita buat kembali ini. C rangkap. Kita tukar. Ini di atas menjadi CH3. Kemudian yang di bawah menjadi H. Ini tetap ya. Ini H. Kemudian ini CH3. Nah, mana maksudnya gugus yang sama berseberangan? Ini CH3. CH3 ini gugus yang sama berseberangan. Ya kan, H dengan H juga berseberangan. Nah, ini dia. Ini yang disebut dengan isomer trans. Kalau kita buat namanya adalah sama 2 butena, tetapi posisinya adalah trans. Jadi trans 2 butena. Nah, inilah dia yang isomer cis dan trans. Contoh kedua, pada 1 butena apakah ada isomer geometris atau tidak? Kita gambarkan dulu 1 butena. Ini dia. 1, 2, 3, 4. Ada 4. Kemudian nomor 1 ada 4C. Kemudian alkenanya atau rangkap 2-nya ada di nomor 1. Ini dia gambarnya. Ini akan Ibu buat rantai, Ibu jabarkan tangannya. Khusus untuk C rangkapnya aja ya. Hanya 2. Ini dia. Digambarkan tangannya, kemudian C yang satunya lagi mengikat H, kemudian mengikat CH2, CH3 seperti ini, tangan C rangkapnya. Kalau kita lihat ini, C rangkapnya kan isomer geometris itu terdapat pada C rangkap yang mengikat 2 gugus yang berbeda. C yang pertama, kalau kita lihat, ini mengikat gugus apa saja? Ternyata sama, ini dia. H dan H, berarti C rangkapnya mengikat 2 gugus yang sama. Apakah dia ada isomer? Ya, tidak ada. Kalau ini C yang kedua, memang kalau dilihat berbeda ya. Yang satu H, yang satunya CH2, CH3. Tetapi di sini C rangkapnya ada yang mengikat gugus yang sama. Jadi C rangkap yang ini, yang pertama, mengikat 2 gugus yang sama, yaitu H dengan H, berarti tidak ada isomer geometris. Ini memang mengikat 2 gugus yang berbeda, tapi syaratnya kedua atom C-nya harus mengikat 2 gugus yang berbeda. Kesimpulannya, pada 1 butena tidak ada isomer geometris. Sekarang kita akan mencoba menuliskan isomer dari alkena. Langkahnya, ini langkah untuk membantu kita menuliskan isomer ya. Pertama, tulis dulu isomer untuk rantai lurus. Yang kedua, pindahkan rangkap sebisa mungkin.
Setelah itu, setelah rantai lurus baru kita coba untuk rantai bercabang. Nah, untuk rantai bercabang ini nanti kita pindah-pindahkan rangkap dan cabang sebisa mungkin. Ingat, dalam isomer tidak boleh ada nama yang sama. Contoh, tentukanlah atau tulis isomer dari C5H10. Yang pertama kita tulis dulu untuk rantai lurus dengan C-nya ada 5 ya. 1. Kemudian rangkapnya di nomor 1 terlebih dahulu. 3, 4, 5. Ya kan? Kemudian yang kedua, isomer kedua, kemungkinan kita pindahkan rangkapnya ke sebelah C, kayak C yang kedua. 1. Nah, di sini rangkapnya. Ini namanya adalah 1 butena ya. Masih belum Ibu lengkapi hanya. Kemudian yang ini namanya pindahkan rangkapnya ke C yang sebelahnya, berarti namanya 1, 2. 2 butena. Ya kan, ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini juga 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang kalau misalkan kita pindahkan rangkapnya ke C yang sebelahnya, apakah namanya 3 butena? Ya, kalau kita pindahkan ke C nomor 3, maka ini sama dengan namanya 2 butena. Penomoran bukan lagi dari kiri tapi dari kanan. Kalau rangkapnya di sini ya. Jadi nomornya dimulai dari kanan, namanya juga 2 butena. Berarti untuk rantai lurus cuman sampai di sini. Cuman sampai 2 butena. Kalau mau kita pindahkan ke sini, ke 3, nomornya sekarang dimulai dari sini karena yang paling dekat dengan rangkap. Jadi itu bukan isomer. Jadi cukup sampai 2 butena. Setelah itu baru buat untuk rantai bercabang. Kalau rantai bercabang berarti yang lurusnya ada berapa? 4. Rangkap dimulai dari pertama. C pertama Ibu mulai. Ini dia. Dimulai dari C kedua. Ini CH3. Namanya apa ini? 1, 2, 3, 4 nomor dimulai dari paling dekat dengan rangkap ya. Berarti namanya ini adalah, ini rantai lurusnya. Maaf, rantai induk. Berarti namanya cabangnya di nomor 2, berarti 2 metil 2 metil 4 berarti bute. Oh maaf, ini bukan butena ya. Ini adalah pentena semua. Pentena, ini pentena. Ini baru 4 butena. 2 metil 2 butena. Sekarang bagaimana lagi kemungkinan selanjutnya? Pindahkan langkahnya selanjutnya, pindahkan rangkap dan cabang sebisa mungkin. Sekarang tetap dengan rangkap di nomor 1, cabangnya yang Ibu pindahkan ke sebelah kiri. Bisa kan? Ya, masih bisa ini. Namanya kan berbeda dan tidak menyalahi aturan penamaan. Rangkapnya tetap di nomor 1. Ini, kemudian cabangnya yang Ibu pindahkan ke sini. Ke sebelahnya CH3. Ya kan? Berarti ini rantai induk. Ya kan? 1, 2, 3, 4. Berarti namanya adalah ini 3 metil. Ini 1 ya, 3 metil 1 butena. Ini 2 metil 1 butena. Ini 3 metil 1 butena. Nah, kalau kita pindahkan lagi cabangnya ke sebelah ini, dia menjadi apa? Rantai lurus. Berarti selesai untuk yang 1 cabang dengan rangkapnya di nomor 1. Nah, sekarang pindahkan rangkapnya. Kita pindahkan rangkapnya ke C nomor 2. Isomer selanjutnya dengan 1 cabang, rangkapnya kita pindahkan. Tadi di nomor 1 kita pindahkan ke sebelahnya di C nomor 2. Berarti ini namanya adalah, ini dia rantai induknya. Cabangnya di nomor 2, nomor dimulai dari kiri yang paling dekat dengan rangkap 2 metil, ya kan? Metilnya di nomor 2, baru rangkapnya di nomor 2 juga 2, 4 rantai induknya butena, ya. Nah, kalau cabang ini kita pindahkan ke sebelah sini, ke C yang sebelah yang nomor 3 di sini, namanya sama dengan ini. Kenapa? Karena nomor sekarang dimulai dari kiri, karena kan sama-sama nomor 2. Ini kan dari kiri 1, 2. Dari kanan juga 1, 2. Kenapa kita ambil dari kiri? Karena ada cabang di sini. Kalau kita mulai dari sini 1, 2,
cabangnya di nomor 3. Berhubung sama penomorannya, rangkapnya sama-sama di nomor 2 dari kiri dan kanan, maka yang kita lihat sekarang cabangnya harus terkecil. Makanya dimulai dari kiri. Karena kalau dari kiri cabangnya nomor 2, kalau dari kanan cabangnya nomor 3. Nah, begitu juga kalau cabang kita pindahkan, berarti nomornya dimulai lagi bukan dari kiri tapi dari kanan, yang paling dekat dengan cabangnya karena rangkapnya sama-sama nomor 2. Ya, jadi makanya untuk yang satu cabang hanya sampai 2 metil 2 butena. Sekarang kalau kita buat dengan 2 cabang, ini dia 2 cabang, mungkin nggak ini kan 2 cabang berarti yang lurusnya 3, 1, 2. Cabangnya ada di nomor 2 atas bawah. Ini benar atau salah tangannya? Ya, tangannya ini lebih 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dengan 2 cabang tidak bisa. Hanya sampai dengan 1 cabang. Nah, sekarang kita akan melihat adakah isomer cis trans. Ini kalian lengkapi nanti hanya, ya kan? Jadi yang diperhatikan C rangkapnya ya. Ini CH2, ini CH, kemudian ini CH2, ini CH. Kalau CH2, ada CH2 di C rangkap, berarti dia mengikat gugus yang sama. Pasti tidak ada isomer cis trans di sana. Ya kan? Tidak ada isomer cis trans. Ini kita coba di sini. Ini CH3. Ini sudah ya. 1, 2, 3, 4. Ini CH, ini CH3. Ini pun mengikat gugus yang sama ya. CH3, CH3 kan? Ini nanti yang belum lengkap hanya kalian lengkapi ya. Jadi isomer cis trans ini kalau kita lihat ada pada dua pentena. Ini dia. Perhatikan C rangkapnya. Ini C rangkapnya 2 pentena kita pindahkan ke sini ya. Jadi ini dia isomer cis trans ini ada pada 2 pentena. Kalau kita buat rumusnya, rumus strukturnya CH3, C, kemudian H, kemudian rangkap C, H, kemudian CH, CH2, CH3. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini dia rumus strukturnya. Nah, kalau kita lihat C rangkapnya ini, C rangkapnya mengikat 2 gugus yang berbeda. C pertama mengikat H dan CH3. C yang kedua ini mengikat H dan C2H5. Ini kan 2 gugus yang berbeda. Jadi C rangkapnya mengikat 2 gugus yang berbeda. Nah, ini bisa. Ini ada isomer cis transnya. Jadi ini kita buatkan cis transnya. Berarti C rangkap dulu ya. Ini kita fokus ke C rangkap. C rangkap yang pertama, tangannya kita buat agak miring. Mengikat siapa ini? CH3. Kemudian mengikat H. Ya kan? C rangkap yang kedua, mengikat siapa? CH2, CH3. Kemudian mengikat H. Nah, ini bentuknya cis atau trans. Ya, ini adalah bentuk dari yang samanya bersebelahan. Nah, ini dia ada yang sama H bersebelahan. Berarti ini bentuk cis 2 pentena. Ya kan? Cis 2 pentena. Nah, sekarang kita lihat isomer transnya. Isomer transnya pindahkan aja salah satunya. Ya. Kita pindahkan salah satunya. Ini. Kita buat bentuk transnya. Berarti C. Kemudian C. Nah, ini pindahkan H di atas. Kemudian ini CH2, CH3. Yang ini tetap CH3. Kemudian ini tetap. Jadi salah satunya aja yang dipindahkan ya. Boleh yang kiri, boleh yang kanan. Nah, ini kalau kita lihat H dan H-nya berseberangan. Ya kan? Berarti ini bentuk dari siapa? Trans. Ini trans 2 pentena. Nah, itu dia. Sekarang ini kalau yang ini cisnya yang mana yang sama nih? Hanya posisinya bersebelahan. Jadi ada gugus yang sama letaknya bersebelahan. Nggak harus dua-duanya. Salah satunya posisinya bersebelahan H dengan H. Maka disebut cis. Ini H dan H-nya posisinya berseberangan. Maka disebut isomer trans. Jadi inilah isomer dari pentena. Jadi kalau kita simpulkan,
isomer dari siapa tadi? C5H10 ada berapa? Kita hitung. Dari pertama ini 1, 2 ini kalian lengkapi hanya nanti ya. 1, 2, 3, 4. Kemudian ini 5. Berarti ini 6, 7. Jadi ada 7 isomer. Jadi isomer dari C5H10 ada 7 isomer. Selanjutnya isomer alkuna. Nah, untuk isomer alkuna ini hanya ada isomer rangka dan isomer posisi. Nah, jadi pada alkuna hanya terdapat isomer kerangka atau rantai dan isomer posisi. Geometris tidak ada pada alkuna. Cara menuliskan isomernya atau langkahnya sama persis pada alkena. Kita langsung ke contoh saja ya, sudah Ibu jelaskan pada alkena. Tulislah isomer C4H6. Oke, yang pertama langkahnya tulis dulu untuk rantai lurus. Rantai lurus ada berapa C-nya? Ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Kemudian letakkan rangkap 3-nya di C nomor 1. Ini dia. Ya, sehingga namanya adalah 1 butuna. Ya, nomor 1-nya dimulai dari sini. 1, 2, 3, 4. Kemudian bentuk yang kedua, isomernya pindahkan rangkap 3-nya ke C yang di sebelahnya. Ini dia, pindahkan ke C yang di sebelahnya. Oke. Sehingga ini namanya menjadi apa? Nomornya dimulai sama ya, dari kiri dari kanan. Kembali memulai dari kiri. Namanya adalah rangkapnya di nomor 2. 2 butuna. Kita lengkapi hanya, jangan lupa untuk melengkapi H. Ini sudah habis, ini CH2, CH3. Ini CH3 ya. Tidak ada, kemudian CH3. Nah, sekarang selesai. Nah, kalau kita pindahkan ke sebelahnya, ke sini, sama namanya dengan 1 butuna. Karena nomor dimulai dari kanan lagi. Kita coba buat bercabang. Kalau bercabang, lurusnya ada 3 ya. 1, 2, 3. Kemudian ini dia CH3. Kita coba dari nomor 1 ini, rangkap 3-nya. Kira-kira bisa tidak ini kita buat menjadi isomer? Ya, tidak bisa karena tangannya ini C yang kedua lebih dari 4. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi ini tidak bisa, bukan isomer. Kenapa? Ini dia, tangan C lebih dari 4. Tangan C lebih dari 4. Sehingga dapat kita simpulkan isomer dari butuna. Jadi kesimpulannya, isomer butuna C4H6 hanya ada 2. Nah, inilah dia contoh menuliskan isomer pada alkuna. Ingat, pada alkuna hanya ada isomer posisi dan rangka. Untuk C yang lainnya, untuk C5, C6 caranya sama. Demikianlah materi kita mengenai isomer alkena dan alkuna. Semoga bisa bermanfaat. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.